Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Kis Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membedah kisi-kisi ya, kisi-kisi dari pretest sekaligus prediksi untuk UP juga, karena kisi-kisinya sama ya dengan UP tahun lalu. Jadi kita akan bedah kisi-kisinya sekaligus prediksi soal-soalnya ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silahkan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, bantu channel ini berkembang Bapak Ibu dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kita semua. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Baiklah, ini saya akan tampilkan untuk kisi-kisi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah sesuai dengan kisi-kisi yang ada di webnya ya, web PPG. Itu adalah yang pertama adalah logika ya, bagian matematika. Saya bacakan dulu, ini dia saya tampilkan slide-nya. Logika matematika, kemudian topiknya kalimat dan pernyataan, tabel kebenaran, tautologi dan kontradiksi, aljabar, proporsi, argumen, pembuktian bersyarat. Oke, ini indikatornya ada 4, yang 11 menggunakan kaidah logika matematika dalam menarikan kesimpulan, kemudian 36 menggunakan nilai kebenaran logika matematika untuk menyelesaikan masalah, 37 menggunakan nilai kebenaran pernyataan berkuantar untuk menyelesaikan masalah, 51 menggunakan tautologi atau kontradiksi untuk menyelesaikan masalah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang ini ya Bapak Ibu ya, menggunakan kaidah logika dalam penarikan kesimpulan ya. Nanti kita beri penjelasan sedikit, kemudian kita langsung ke tipe soal yang sering keluar ya Bapak Ibu ya. Baiklah, saya lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, ini akan kita bahas menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Ini yang sering keluar itu ada 3 rumus ya, sesuai pengamatan saya. Ini menurut saya ada 3 rumus yang sering terpakai. Yang pertama adalah kontraposisi. Jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah dibalik tapi diberikan negasi. Jadi gini ya. Nah, ini namanya kontraposisi. Oke, kita sedikit materinya ya. Ini materi yang sering kita pakai nanti di soal ya. Kontraposisi, ingat kontraposisi seperti ini. Kalau saya cara mengingatnya adalah dibalik tapi keduanya diberikan negasi ya. Baiklah, ada 3 ya yang sering terpakai. Yang kedua adalah disjungsi. Jika P maka Q, maka ekuivalen dengan negasi P atau Q ya. Ini kita sebut disjungsi. Nah, cara mengingatnya adalah jika P maka Q, maka kita buat atau, dan yang di sebelah kiri kita kasih negasi gitu ya. Kemudian yang terakhir, negasi P maka Q, maka ekuivalennya dengan P dan negasi Q. Ini hati-hati ya, di sini ada negasi ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada negasi dia tidak berlaku ya, maka ini dinamakan konjungsi. Nah, ke 3 rumus ini yang sering kita pakai nanti ya. Ya, silakan diingat-ingat untuk indikator ini, yaitu saya ulangi lagi, jika P maka Q ekuivalen dengan negasi Q, maka negasi P itu kontraposisi namanya. Kemudian jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q disebut disjungsi. Kemudian negasi dari P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q, itu namanya konjungsi. Baiklah, kita lanjut langsung saja untuk prediksi soal-soalnya yang sering keluar mengenai indikator ini ya Bapak Ibu ya. Saya sudah sediakan kalau nggak salah 5 soal ya. Baiklah, lanjut ke soalnya. Baik, saya bacakan dulu soalnya. Simpulan dari 2 premis berikut ini
negasi A. Jika negasi A maka B. Kemudian implikasi jika C maka negasi D, dan negasi B maka A, gitu ya. Oke, negasi B maka oke. Saya buat saya agak perbesar dulu ya. Di sini saya bisa bikin premis satunya di mana ya, di sini aja. P1 itu sama dengan ini, bisa saya bikin satu lagi aja ya, negasi A, kemudian maka B, kemudian begini C, negasi D, gitu ya. Ini ada kurung, ini ada kurung, ini D ya. Oke, selanjut kemudian untuk premis kedua itu negasi B maka A ya. Nah, ini saya akan kontraposisikan berarti ingat ditukar, maka tapi keduanya dikasih negasi, maka ini akan menjadi negasi A, maka negasi ini kan udah ada negasi lagi, maka negasinya hilang jadi B, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi setelah itu dari sini kita akan bisa mencoret ini dengan ini, gitu ya. Kemudian maka akan kesimpulannya akan tinggal ini kan, kesimpulannya ini berarti kesimpulannya adalah C maka negasi D, gitu ya. Dan ternyata isinya kan belum ada, maka kita cari ekuivalennya lagi. Ternyata ini kita bisa buat disjungsinya itu berarti ingat kalau disjungsi itu kita kasih atau, tapi sebelah kiri kita kasih negasi ya, berarti negasi C atau negasi D, ya. Dan ini lagi-lagi ekuivalen, dia sifat komutatif, boleh dibalik karena dia ada sifat komutatif. Nah ya, supaya ada jawabannya, supaya ini jawabannya adalah yang D ya Bapak Ibu ya. Ini jawabannya yang D. Nah, oke, gitu ya Bapak ya, semoga bisa dipahami. Oke, ini supaya lebih jelas saya tulis nih, ini namanya kontraposisi. Ntar saya ganti aja warnanya, saya ganti merah, coba ya, kontraposisi gitu ya. Kemudian ini disjungsi, gitu ya, dan ini sifat komutatif. Oke, gitu ya Bapak ya. Baik, kita lanjut, semoga bisa dipahami ya. Nomor berikutnya, oke, nomor 2. Saya agak berbesar sedikit ya, sebentar. Ini dia simpulan dari dua premis berikut. Negasi A maka B, implikasi D A maka negasi C, D dan C, yaitu mirip kayak nomor 1 ya, tipe soalnya seperti ini. Baik, saya akan buat premis satunya dulu seperti biasa. P1 sama dengan ini, kita buat negasi A, satu lagi negasi A maka B, kemudian di sini kurung, sini D negasi C. Nah, kemudian premis keduanya ini saya buat D C. Oke, D dan C. D dan C ini kalau kita buat, oh ya, yang atas ini bentar saya berpikir dulu ya. P1 ini saya akan kontraposisikan dulu ya. Saya akan kontraposisikan dulu yang atas. Oke, kalau atas saya kontraposisikan, maka akan saya balik. Yang ini yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, tapi saya kasih negasi lagi gini ya. D. Nah, gini. Nah, yang kanan jadi kiri. Kemudian maka
negasi lagi, buka kurung, negasi A ke B. Nah, gini kan ya. Dan ini, bentar, saya berpikir dulu. Ini akan berubah menjadi, nah, ini konjungsi ya, D dan C ya. Ya, D dan C ya. Kemudian yang ini menjadi A dan negasi B. Nah, oke. Jadi kan seperti itu ya. Ini premis 1 ya tadi ya. Premis 1. Nah, premis 2 satu lagi. Premis 2 ini satu lagi, yaitu D dan C juga. Nah, ini bisa kita coret. Set. Maka tinggal ini. Karena tinggal itu kita tulis lagi, jadi simpulannya adalah A dan negasi B. Nah, ini ekuivalen. Ternyata ini ekuivalen dengan negasi A dengan negasi B. Oh, ini negasi A. Oh iya, ini negasi ya, lupa saya. Negasi, nggak ngelihat ada negasi di sini. Oke, negasi A dan negasi B, maka ini ekuivalen dengan negasi B dan negasi A. Kalau saya sifat komutatif ya, saya balik aja, negasi B dan negasi A. Udah, gitu ya. Ada nggak jawabannya? Negasi B dan negasi A. Negasi B dan negasi A. Apakah ada negasi B dan negasi A? Ada ya. Jawabannya adalah yang D. Ya, ya. Oke, saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Nah, ini tadi, ini ke sini kan apa tadi? Kontraposisi ya. Kontraposisi ya. Oke, rumusnya tadi yang di awal saya tulis ya, Bapak ya. Ditukar yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, kemudian dikasih negasi. Kemudian kita negasikan, ternyata yang ini itu adalah ini menjadi ini, berarti dia konjungsi ya. Konjungsi, ingat konjungsi itu yang sebelah kiri tetap, yang sebelah kanan dikasih negasi ya. Yang ini juga gitu, yang sebelah kiri tetap, berarti tetap negasi A ya, tetap negasi A. Kemudian yang kanan kasih negasi, berarti negasi B. Nah, kemudian kita coret-coret. Kemudian yang ini, maka kita sifatnya komutatif gitu ya. Baik, kita lanjut nomor berikutnya ya. Next. Oke. Perhatikan premis berikut. Premis 1, jika Budi rajin belajar maka ia bisa menjadi juara. Premis 2, jika bisa menjadi juara maka ia boleh ikut berlibur. Kesimpulan yang sah dari premis tersebut adalah, ini soal gini sering keluar ya. Ini tentang, kalau nggak salah, silogisme ya. Silogisme itu kan jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, maka ini coret-coret, maka kesimpulannya adalah jika P maka R gitu kan. Jika Budi rajin belajar P, misalnya gitu ya, maka ia bisa menjadi juara Q. Jika ia bisa menjadi juara Q lagi, kemudian ia boleh ikut berlibur R. Berarti ini kan coret. Ia menjadi juara coret, ya, Q-nya itu coret. Kemudian tinggal P maka R. Jadi simpulannya adalah ini. P itu siapa? P itu Budi rajin belajar. R itu apa? R itu ia boleh berlibur. Berarti Budi rajin belajar, maka ia boleh berlibur. Berarti jawabannya yang C. Itu aja ya. Lanjut nomor berikutnya. Jika ayah tidak pergi, maka adik senang. Jika adik tidak tersenyum, maka ia tidak senang. Kesimpulan yang sah adalah, jika ayah tidak pergi, berarti negasi P, maka adik senang Q, ya kan? Jika tidak pergi anggap P, adik senang. Nah, ini negasi P, nah ini Q. Kemudian jika adik tidak tersenyum, berarti ini negasi R, maka ia tidak senang. Maka negasi tidak senang berarti negasi, tadi senangnya kan Q, berarti tidak senangnya berarti negasi Q. Ini ya.
Oke, berarti di sini ada negasi R, di sini ada negasi Q. Nah, ini harus kita apakan dulu. Supaya bisa dicoret harus ada yang kita rubah, yaitu yang bawah kita kontraposisikan. Ya, perhatikan ini kalau kita kontraposisikan, maka ingat kontraposisi kita tukar, tapi kita kasih negasi keduanya, maka ini akan negasinya akan hilang ya. Jadinya gini. Nah, jadinya kan gitu kan ya. Oke. Jadi yang ini saya geser nih, saya geser ya. Yang ini ya. Yang ini saya tulis lagi deh, biar Bapak Ibu nggak bingung ya. Saya tulis ekivalen aja ya, tapi saya tulis sama. Nah, oke ya. Perhatikan yang ini, maka ini bisa kita coret ya. Nah, berarti kan tinggal jadi negasi P maka R kan ya. Negasi P maka R. Ya, ini kalau kita buat disjungsi, kalau kita buat disjungsi ini akan menjadi disjungsinya itu AP dan R. Coba kalau kita balik ini akan menjadi ya negasi P. Ya benar ya. Jadi jawabannya P itu apa tadi? P itu adalah ayah, tidak ayah pergi, atau R tadi apa? R itu adalah tersenyum. Jadi ayah pergi atau adik tersenyum. Jawabannya A ya. Jawabannya yang A. Gitu ya Bapak ya. Oke, soal yang terakhir. Diketahui premis berikut. P maka negasi Q implikasi R atau negasi S. Negasi Q atau negasi P. Oke, bentar saya mikir dulu. Kayaknya sama kayak nomor 2 kalau nggak salah ya. Ini kita kontraposisikan dulu ya. Ini mau saya kontraposisikan dulu. Berarti ini keduanya akan saya kasih negasi ya. Akan saya kasih negasi, tapi jika Q maka P, bentar, Q maka P. Ini saya kontraposisikan, ini saya kontraposisikan gitu. Langsung aja deh ya, biar cepat. Maka ini jadinya Q dan negasi P gitu kan ya. Maka ini saya kontraposisikan juga. Kemudian ini menjadi R tetap ya, R dan negasi S. Oke, tetap. Kemudian di sini negasi Q, negasi ini kita buat disjungsi ya, kita buat disjungsi, berarti ini negasi Q dan negasi P. Oke. Yang ini kita tetap aja R dan negasi S, kita tetap aja. Kemudian ini negasi Q, negasi P ya. Saya ngambil dari sini ya, premis keduanya bisa kita coret. Kemudian yang ini berarti hasilnya itu ya, saya tulis lagi. Maka R negasi S ini akan ekivalen dengan disjungsinya. Ingat disjungsinya itu berarti sebelah kiri kasih negasi, berarti negasi R maka negasi S ya kan. Berarti jawabannya adalah yang A ya, yang A ya Bapak ya. Oke, udah selesai 5 soal dulu ya Bapak ya. Ini tentang indikator menggunakan kaidah logika matematika ya. Oke, saya agak pelan-pelan menjelaskannya ya, karena jelasin logika ini beda dengan hitung-hitungan ya Bapak ya. Kita harus berpikir sesuai dengan kaidah-kaidahnya ya. Kalau kita kaidahnya lupa ya agak kesulitan juga ya. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Silakan di share ke teman-teman kita semua. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika wajib subscribe, kita akan semangat upload videonya terus.
dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang ya Bapak Ibu ya, dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kita semua. Semoga bermanfaat dan kita doakan semoga Bapak Ibu semua lulus dalam tesnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, jika video ini banyak yang nonton ya, maka saya akan melanjutkan dengan indikator yang berikutnya ya, sesuai urutannya ya. Ini logika kayaknya ada 4 indikator ya, ini baru indikator pertama ya. Nanti setiap indikator saya akan sediakan soal-soal yang sering keluar ya, atau soal yang pernah keluar di tes kemarin. Baiklah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.